Ketika seorang profesor yang telah lama mengajar di universitas dan dikenal sebagai cendekiawan terkemuka memasuki masa pensiun, para muridnya berkumpul untuk memperingati jasanya dan menerbitkan kumpulan tulisan sebagai penghormatan. Mengumpulkan murid-murid seperti ini merupakan perwujudan pengaruh dan reputasinya. Sebaliknya, ketika sebuah rumah sakit menerima pasien dalam kondisi kritis, dokter dan pelawat segera dipanggil untuk melakukan tindakan darurat demi menyelamatkan nyawanya. Kedua situasi ini sama-sama orang-orang dipanggil, tetapi lahir dari pola pikir yang sangat berbeda. Maka pola pikir seperti apakah yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Yesus? Kemanapun Yesus pergi, banyak orang mengikutinya. Ia melayani di Galilea, tetapi orang-orang juga datang dari Yudea, Yerusalem, Idumea, daerah sebelah Yordan, serta dari Tirus dan Sidon. Karena orang banyak berdesakan hendak menyentuhnya, Yesus sering mengajar dari perahu kecil di danau. Setelah itu, ia naik ke gunung dan memanggil 12 orang yang dipilihnya: Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon, orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianatinya. Kepada mereka, Yesus memberikan kuasa untuk memberitakan Injil dan mengusir roh-roh jahat. Ketenaran Yesus tersebar dari Galilea ke seluruh Palestina. Banyak orang datang kepadanya, tetapi Alkitab mencatat bahwa sebagian besar datang bukan untuk diajar, melainkan untuk disembuhkan. Mereka mencari mukjizat, bahkan berusaha menyentuh jubahnya. Beberapa memang disembuhkan, sepertinya perempuan yang telah 12 tahun menderita pendaraannya. Namun Yesus tidak membiarkan pelayanannya berhenti pada sekadar penyembuhannya. Ia menghindari tekanan orang banyak dengan menyingkir sejak dan mengajar, lalu menunjuk orang lain untuk melanjutkan pekerjaannya, memberitakan Injil dan melakukan karya penyembuhan atas namanya. Yesus secara khusus memanggil 12 muridnya itu, dari Simon Petrus hingga Yudas Iskariot. Orang-orang dengan latar belakang yang sangat beragam, nelayan, pemungut cukai, aktivis, dan lain-lain. Mereka berbeda asal-usul, pekerjaan, usia, dan pengalaman hidupnya juga. Melalui mereka, Yesus menjangkau orang banyak yang seperti domba tanpa gembalanya, dan memperluas pelayanan ke tempat-tempat yang tidak dapat ia jangkau sendiri. Ia mengutus mereka untuk memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan, membebaskan manusia dari kuasa kegelapan. Yesus memanggil murid-muridnya bukan untuk memamerkan pengaruh atau membangun reputasinya, melainkan untuk menjalankan misi pelayanan yang mendesak, seperti memanggil tim medis untuk menyelamatkan pasien dalam keadaan kritisnya. Karena itu, kita pun tidak dipanggil untuk berbangga diri karena disebut murid Kristus, melainkan untuk menyadari bahwa kita adalah bagian dari tim penyelamatkan yang diutus ke dunia. Kita dipanggil bukan untuk dikenang, tetapi untuk melayani. Bukan untuk dihormati, tetapi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang
hilang.